Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai mengembangkan dan meningkatkan kreativitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Arif Rahman Saputra, NPM 18082, lalu ada Fani Nabila, NPM 18083, Novi Sriswasti NPM 18114 dan Muhammad Ridwan NPM 18122. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada meningkatkan ciri-ciri kreatif. Pengembangan dan peningkatan kreativitas berfokus kepada ciri-ciri individu yang mendukung perilaku kreatif dan menghapuskan segala halangan yang merintangi kreativitas. Dalam pemikiran kreatif ini terdapat dua aturan yang penting, yaitu menangguhkan pertimbangan dan menghasilkan kreativitas ide yang besar. Dan aturan-aturan ini pun dapat membentuk dasar bagi pengilhaman. Dan di antara ciri-ciri kreativitas yang paling penting adalah kemampuan menguji asumsi atau masalah sensitivitas. Lalu ada kelancaran, keluasan, dan keaslian. Dan dengan adanya ciri-ciri tersebut, dibutuhkannya latihan pengembangan kreativitas. Bisa dilihat di sini ada beberapa latihan. Yang pertama itu ada latihan sensitivitas. Lalu yang kedua ada latihan kelancaran, yaitu dengan membiarkan pikiran kita itu bergerak bebas dan kita dapat menulis ide-ide apa saja yang akan timbul. Lalu yang selanjutnya ada latihan fleksibilitas, yaitu dengan memecahkan masalah menjadi beberapa bagian dan kemudian membangkitkan sebanyak mungkin ide itu untuk masing-masing. Dan selanjutnya itu ada latihan keaslian, dengan memfokuskan pada pembangkitan sejumlah ide. Akan tetapi jangan terlalu juga memaksakan untuk menunjukkan keasliannya, karena dapat berdampak stres kepada diri kita sendiri. Lalu yang kelima itu ada pengilhaman. Pengilhaman sendiri merupakan salah satu teknik untuk membangkitkan ide. Dan biasanya sebagai teknik pemecah masalah antar kelompok dengan menggunakan fakta-fakta yang ada, yang sehingga ide satu orang tersebut merangsang ke ide orang lain, seperti itu. Lalu ada sinetik. Sinetik itu berarti menggabungkan unsur-unsur yang berbeda dan nampaknya tidak relevan. Lalu ada daftar untuk mencek. Ini merupakan sarana untuk membangkitkan ide-ide yang dikaitkan dengan sebuah masalah dan mengecek pokok-pokok tersebut dengan aspek masalah tertentu. Lalu ada pertalian yang dipaksakan, yang merupakan sebuah teknik pengembangan kemampuan untuk membangkitkan sejumlah ide dengan memaksakan sejumlah pertalian antara ide-ide yang nampaknya tidak ada kaitannya. Lalu ada pendaftaran atribut. Pendaftaran atribut ini digunakan sebagai daftar cek untuk memaksa pemecah masalah memastikan segala aspek masalahnya. Dan yang terakhir itu ada analisis morfologis, yaitu analisis ini dengan mengkombinasikan pertalian yang dipaksakan dengan pendaftaran atribut, seperti itu. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Fani. Selanjutnya ada mengembangkan suasana kreatif. Kreativitas dalam organisasi industrial adalah akibat dari orang-orang yang kreatif dalam lingkungan yang kreatif. Kepustakaan organisasional terdiri dari banyak rekomendasi yang berbeda untuk memperkuat kreativitas. Beberapa rekomendasi tersebut
yaitu yang pertama ada hilangkanlah atau kurangkanlah halangan-halangan untuk kreatif di dalam sebuah organisasi. Halangan-halangan ini termasuk berbagai halangan-halangan lingkungan yang telah kita diskusikan. Di samping itu, orang kreatif harus membebaskan diri dari tugas rutin dan pengulangan administratif. Yang kedua ada cocokkanlah pekerjaan-pekerjaan dengan kemampuan kreatif individu. Beberapa orang hanya dapat bekerja dengan baik apabila bekerja sendiri. Yang lain dapat bekerja dengan baik dalam kelompok. Beberapa orang akan bekerja dengan baik di dalam kerangka waktu 9-5 kali. Yang lain memerlukan waktu yang fleksibel. Para manajer harus toleran terhadap individu-individu yang memiliki kelainan yang tidak sedia menerima aturan berpakaian, sering beristirahat untuk minum kopi, dan seterusnya. Yang ketiga ada mentoleransi kegagalan dan menetapkan arah. Orang yang kreatif perlu suasana yang mengizinkan ide-ide radikal tanpa dinilai secara kasar. Rupanya ide-ide yang sederhana sering pada gilirannya menjadi hasil yang terbaik. Bagaimanapun juga arah yang sesuai harus diadakan dan tujuan dan sasaran yang realistik harus diatur untuk mempertahankan sebuah kesadaran tentang kepentingan. Yang keempat ada memperbaiki motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan memecahkan problem secara kreatif. Penyelesaian yang kreatif harus diperkenalkan kepada publik, kepada teman-teman sebaya, kepada para atasan, dan untuk manajemen lebih tinggi. Pengakuan yang demikian meningkatkan baik pemikiran diri dan motivasi diri. Selanjutnya ada mempertinggi penilaian diri dan membangun keyakinan anggota organisasi. Individu yang kreatif akan berbeda pada posisinya yang terbaik bila mana pemikiran mereka ditantang, bukan keamanan atau ego mereka. Keamanan kerja, gaji yang memadai, dan kepuasan kerja mempertinggi keamanan dan keyakinan diri individu. Dan yang keenam ada meningkatkan komunikasi sehingga ide-ide dapat disambungkan dengan lebih baik. Hal ini pasti dibenarkan dalam organisasi. Individu yang kreatif juga memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya di luar organisasi. Aktivitas yang demikian harus didorong. Orang yang kreatif memerlukan tempat yang sehat untuk ide-ide mereka dan terus-menerus mengkaji ulang ide-ide mereka. Dan yang terakhir ada tempatkanlah orang yang kreatif dalam pekerjaan khusus dan beri kesempatan berlatih yang menguntungkan kreativitas mereka. Jenjang karir yang mantap dan hadiah finansial harus tidak merugikan orang-orang yang kreatif yang bukan merupakan bagian dari jalur organisasi. Pertahankanlah sebuah organisasi kepengusahaan. Sementara suasana kreatif pada umumnya didiskusikan di dalam sebuah susunan organisasi. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa latihan khususnya berjalan melengkapi suatu suasana personal unik untuk perilaku kreatif. Penelitian yang meliputi perjalanan dan kreativitas mengungkapkan suatu konsistensi pertalian yang positif. Sebuah studi yang dilakukan oleh Oregon Health Science Center menunjukkan bahwa 54% dari sebuah kelompok yang terdiri dari 2.000 pelari melaporkan adanya perasaan trance atau suasana kesadaran yang tergantikan ketika sedang lari. Hampir 60% mengatakan bahwa mereka menjadi lebih kreatif ketika sedang lari. Mereka merasakan bahwa lari membantu mereka membangkitkan keunikan, ide-ide spontan dengan sangat sedikit usaha. Banyak dari orang-orang itu menyimpan pensil dan kertas di tempat mereka menyimpan kunci dan menulis ide-ide mereka setelah tugas selesai. Pada studi lain, siswa-siswa koles pada 2 jam pelajaran kesehatan menggunakan jam itu untuk lari 3 kali seminggu. Sementara itu, siswa-siswa pada kelas 3 hanya mendengarkan pelajaran. Mereka yang berlari menunjukkan perolehan yang besar pada tes kreativitas standar. Selanjutnya adalah menerapkan teknik pemikiran kreatif untuk merancang algoritma heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani heuriskan yang artinya menemukan. Dalam pengertian ini, sebuah heuristik diarahkan dalam pemecahan masalah dengan melakukan penelitian yang sistematis untuk kebaikan, tapi bukan penyelesaian yang diperlukan.
Heuristik adalah prosedur yang sederhana, sering dipengaruhi oleh pengertian umum dan kreativitas untuk memecahkan masalah-masalah yang sulit. Kita dapat melengkapi sebuah daftar cek secara kasar untuk rancangan algoritma heuristik dengan heuristik yang seharusnya. Yang pertama yaitu sederhana, mempermudah pengguna memahami dan menerima. Yang kedua, memiliki tempat menyimpan komputer yang rendah yang memenuhi syarat. Yang ketiga, cepat dalam hal waktu perhitungan. Yang keempat yaitu teliti, memiliki optimal angka rata-rata kesalahannya dan kerusakan alat-alatnya kecil. Yang kelima, baik dan kuat, yaitu heuristik ini harus memperoleh penyelesaian yang baik untuk berbagai macam problem dan tidak terlalu sensitif untuk mengubah parameter. Kemudian, mampu menerima masalah-masalah yang pada awalnya bersifat ganda, entah dapat dilaksanakan atau tidak. Kemudian, dapat menghasilkan penyelesaian ganda yang idealnya pada pelaksanaan tunggal. Dengan demikian, dapat mengizinkan pengguna untuk memilih hasil yang paling memuaskan. Kemudian, memiliki kriteria akhir sehingga dapat mengambil keuntungan dari penelitian belajar dan menghindari stagnasi. Kemudian, meningkatkan keterampilan interaktif dengan pembuatan keputusan. Ada beberapa kategori heuristik. Yang pertama yaitu konstruksi. Konstruksi algoritma pada umumnya dimulai dengan penyelesaian yang layak dan adanya kemajuan penyelesaian yang layak tersebut entah dengan menambah atau mengurangi komponen pada satu saat hingga penyelesaian yang layak diperoleh. Yang kedua, perbaikan. Perbaikan algoritma dimulai dengan penyelesaian yang layak dan diperbaiki secara terus-menerus dengan menukar atau menggabungkan variabel dalam proses penelitian lokal. Yang ketiga, program matematik. Pendekatan program matematik menggunakan model optimisasi matematik dan sebuah prosedur penyelesaian yang pasti. Kemudian, pendekatan ini memodifikasi prosedur penyelesaian ini untuk memperoleh heuristik yang lebih sederhana atau lebih efisien demi problem yang asli. Yang keempat, yaitu pemisahan. Pemisahan menunjuk pada pemecahan serangkaian problem-problem yang lebih kecil, hasil-hasil yang sedang dijadikan masukan bagi problem, dan kemudian menggabungkannya dalam penyelesaian ini. Selanjutnya yaitu ada penggolongan. Algoritma penggolongan membagi sebuah problem menjadi bagian-bagian problem yang lebih kecil. Masing-masing bagian itu dipecah secara bebas. Kemudian ada membatasi wilayah penyelesaian. Ide yang ada di sini adalah membatasi seperangkat penyelesaian sehingga problem yang sukar menjadi lebih mudah dipecahkan. Yang terakhir adalah relaksasi. Hal ini merujuk pada ruang penyelesaian untuk mempermudah sebuah problem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan. Nama saya Muhammad Ridwan, NPM 1801010122. Yang selanjutnya ada dukungan komputer pokok bagi peningkatan kreativitas. Di sini terdapat pentingnya pemrosesan. Yang pertama ada pemrosesan ide ekstensif diarahkan pada problem keputusan yang penting atau kesempatan memperoleh pengambilan keputusan dan tim. Kemudian yang selanjutnya ada pemrosesan ide yang ekstensif diperlukan dalam membatasi kembali cakupan dan komponen problem keputusan yang kompleks. Kemudian yang ketiga ada pemrosesan ide yang ekstensif diperlukan untuk mengidentifikasi strategi alternatif pada situasi problem keputusan yang kompleks. Kemudian dalam pentingnya pemrosesan yang terakhir ada pemrosesan ide lebih ketimbang aturan pembatas sebelumnya algoritma matematis logis berikut. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat generik dukungan pemrosesan ide. Di sini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat sekretaris. Kemudian yang kedua ada tingkat paradigma kerangka kerja. Kemudian ada tingkat ketiga yaitu tingkat genetif. Dalam tingkat sekretaris ini pada hakikatnya komputer dapat digunakan sebagai sarana untuk menangkap, merekam, dan mencerminkan kembali pemikiran individual untuk mempermudah pengembangan selanjutnya. Kemudian di tingkat yang kedua, ini komputer melengkapi pengguna dengan kerangka kerja terpilih sehingga dapat disesuaikan dengan organisasi pemikiran pengguna.
Kemudian yang ketiga, dalam tingkat ketiga ini komputer digunakan untuk membangkitkan dan menunjangkan ide-ide kata untuk pertimbangan pengguna dengan mengintensifkan atau mengasosiasikan unsur-unsur kata. Kemudian yang selanjutnya ada program komputer untuk mendukung kreativitas dan pemrosesan ide. Di sini terdapat beberapa program komputer yang diantaranya adalah think tank, kemudian ada konsultan, kemudian ada ide generator plus. Jadi dalam ide generator plus ini dipublikasikan oleh Experience in Software Berkeley, mengembangkan ide-ide pemecahan masalah dengan mengerjakan 7 teknik pertanyaan dan jawaban untuk mengemukakan pokok-pokok pemandangan dan penyesuaian baru. Kemudian yang selanjutnya ada Brain. Sebuah program yang disebut Brain ini terdiri atas tiga tahap. Pada tahap yang pertama, batasan problem, pengguna didorong untuk mencoba membatasi kembali sebuah problem. Kemudian pada tahap yang kedua ini, pembangkit ide komputer itu meneliti batasan problem dan menjawab sebuah frasa semik makna. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga itu difokuskan kepada pengembangan wawasan yang lebih sepenuhnya baru ke dalam problem itu dari daftar yang telah dikembangkan. Kemudian yang terakhir ada Oracle. Biasanya Oracle ini bertindak sebagai sebuah konsultan proses yang bekerja sama dengan nasabah dan membantu nasabah membatasi problem mereka sendiri dan mengidentifikasi penyelesaian mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada hipotesis menurut Elam dan Mead. Dalam hipotesis ini terdapat 2 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah sebuah pengguna sistem pendukung keputusan yang mempertinggi kreativitas akan mengadopsi proses pengambilan keputusan langkah ganda. Seorang yang tidak menggunakan perangkat lunak akan mengadopsi proses keputusan langkah tunggal. Kemudian yang hipotesis 2, penggunaan sistem pendukung keputusan yang mempertimbangkan kreativitas akan menghasilkan tingkat tanggapan yang lebih kreatif ketimbang penggunaan yang bukan perangkat lunak. Elam dan Mead dalam hipotesis ini menemukan bahwa perbedaan pada versi perangkat lunak mempengaruhi tingkat tanggapan kreatif. Dengan demikian, hipotesis 2 ini tidak dapat mempertegas. Bagaimanapun juga, penemuan yang dilakukan oleh Elam dan Mead ini mendukung dalil bahwa sebuah pendukung sistem kepuasan merancang untuk mencakup peralatan kualitatif seperti halnya peralatan kuantitatif yang dapat menyumbang pada tingkat kreativitas yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait dengan diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.